Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa setia channel HRKU, alhamdulillah kembali kita bersua pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan kembali Allah izinkan kita untuk dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang akan kita sampaikan ke depannya, terutama bagi kami yang menyampaikan dan seterusnya tentunya bagi kita semua yang mendengarkan. Teman-teman rahmati Allah, saudara-saudaraku sekalian dimanapun kita berada, maka insya Allah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu adalah sebuah hadis dari Rasulullah SAW, dan ini adalah merupakan suatu peristiwa dan juga kisah. Namun tentunya ini bukanlah dongeng dan cerita pengantar tidur yang sifatnya fiktif. Tapi ketika suatu hadis apalagi sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di masing-masing kitab sahih beliau berdua, maka tentulah derajat hadis tersebut yaitu kepada muttafaqun alaih, dan tentu kisahnya tidak diragukan sama sekali kebenarannya, dan ini bukanlah sebuah cerita fiktif. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, di mana diceritakan bahwa suatu ketika perang Uhud berkecamuk terjadi tentunya antara Rasulullah dan kaum muslimin yang berbasis di Madinah saat itu berperang menghadapi kaum musyrik Mekah. Dan peperangan ini terjadi di Jabal Uhud, maka akhirnya kita mengenal perang ini dengan sebutan perang Uhud. Maka tatkala perang sedang memanas dan berkecamuk, maka para sahabat tentulah memposisikan diri untuk sebisa mungkin, semaksimal mungkin berusaha melindungi Rasulullah SAW. Dan diriwayatkan dari hadis ini bahwa ternyata ada seorang pemuda yang menjadi bagian dari pasukan Rasulullah ketika itu, dan ia sangat cekatan dan sangat luar biasa dalam berusaha melindungi Rasulullah SAW. Maka tatkala seorang pemuda yang menjadi bagian dari pasukan Rasulullah ini begitu piawai, begitu luar biasa dalam menumpas pasukan musuh, pasukan kafir musyrik ketika itu. Dan tentulah para sahabat yang melihat kepiawaian dalam berperang dan dalam berusaha menjaga Rasulullah SAW dari pemuda ini, para sahabat yang lain yang bersama Rasulullah berada di sekitar Rasulullah ketika itu memuji pemuda ini. Para sahabat mengatakan, tentulah pemuda yang berada di hadapan kita ini jauh lebih banyak pahala yang ia dapatkan dan jauh lebih bermanfaat, berfungsi pada kesempatan kali ini dibandingkan dengan kita semua, kata salah seorang sahabat Rasulullah yang berada di dekat Rasulullah. Namun mengejutkan adalah ketika ternyata Rasulullah SAW menyampaikan bahwa pemuda tadi adalah bagian dari penghuni neraka atau ahli neraka. Dan tentulah sontak pernyataan Rasulullah itu membuat sahabat-sahabat yang berada di sekitar Rasulullah menjadi terkejut, karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa pemuda tadi berusaha dengan sangat gigih melindungi Rasulullah SAW. Ia tidak membuat matanya itu luput sedikit pun dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan bahkan orang-orang yang berusaha mendekati Rasulullah atau orang-orang yang mencurigakan saja ketika memasuki atau berusaha mendekati Rasulullah itu ia tumpas. Dan bahkan ketika ia melihat pasukan-pasukan musyrik dan ia mengetahui itu adalah pasukan musyrik, maka ia kejar dan ia habisi semua musuh-musuh Allah ketika itu. Dan justru ternyata Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahwa ternyata pemuda itu merupakan penghuni neraka. Dan di sini menarik bahwa ketika di antara sahabat akhirnya karena memang heran dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, akhirnya berusaha mengikuti pemuda tadi, yang kemudian ketika pemuda tadi berusaha mengejar orang-orang kafir ketika itu, maka sahabat Rasulullah yang penasaran ini mengikutinya. Dan ketika si pemuda tadi melambat, ia ikut melambat. Ketika pemuda tadi berperang, sahabat Rasulullah tadi memerhatikan dan menyaksikan setiap dari apa yang dilakukan oleh pemuda tadi. Dengan
pertanyaan yang sangat besar di dalam hatinya, mengapa bisa Rasulullah mengatakan pemuda yang sedang berjihad fisabilillah ini sampai dikatakan Rasulullah menjadi bagian dari ahli neraka. Dan ternyata sampai disaksikan oleh sahabat ini bahwa ternyata ketika tebasan, bekas luka dan bekas tompakan serta anak panah memenuhi tubuh pemuda tadi dan ia mendekati sakaratul mautnya, dan ternyata si pemuda tadi itu tidak sanggup lagi dan tidak tahan dengan sakaratul maut yang sedang ditanggungnya, maka diceritakan oleh sahabat yang menyaksikan ini bahwa pemuda tadi dari kudanya kemudian menancapkan pedang atau panahnya, dan kemudian ia terjun dari kudanya dan bersandar dan menghempaskan tubuhnya untuk bunuh diri dengan membiarkan tubuhnya tentunya tertusuk oleh panah ataupun tombak ataupun pedang yang ditancapkan oleh pemuda tadi. Maka secara otomatis tentulah pemuda ini berakhir dengan status mati bunuh diri. Dan kita ketahui bahwa mati bunuh diri ini tentulah sesuatu yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menjadi bagian dari dosa besar dan membuat seorang itu gagal dalam mendapatkan pahala jihad maupun pahala-pahala yang pernah ia lakukan selama di dunianya, karena itu adalah perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentulah sahabat tadi kembali kepada Rasulullah dan para sahabat yang lainnya dengan bersaksi dan mengatakan bahwa sungguh aku bersaksi engkau adalah benar-benar Rasulullah. Dan akhirnya sahabat yang menyaksikan kejadian tadi menceritakan kepada para sahabat yang lain dan kepada Rasulullah SAW. Maka setelah penjelasan dan cerita dari sahabat tadi, maka akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya bisa saja seseorang mengerjakan pekerjaan atau amalan dari amalan penghuni surga, namun pada hakikatnya ia adalah penghuni neraka. Dan bisa jadi juga seseorang itu mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka padahal pada hakikatnya ia adalah merupakan penghuni surga. Maka Rasulullah menutup hadis tersebut di tengah kecamuk perang, di tengah membaranya perang ketika itu, namun ada pelajaran yang Rasulullah berikan kepada para sahabat, dan Rasulullah menutup hadis tersebut dengan mengucapkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Maka pemirsa setia channel HRKU, saudara-saudaraku sekalian, di sini tentunya terdapat pelajaran yang sangat besar dan sangat dapat kita ambil pelajaran dari apa yang diceritakan atau diriwayatkan dari hadis Rasulullah dan juga peristiwa yang barusan kita ceritakan, bahwa memang kita mendapati bahwa dalam kehidupan ini kita menyaksikan bahwa memang ada orang-orang yang kita lihat mereka seolah-olah adalah pendosa besar. Mereka kita saksikan hidupnya sangat-sangat akrab dengan kemaksiatan. Maka tentu terkadang dari hati kita atau dari perasaan kita berburuk sangka kepada orang tersebut. Dan di antara kita juga ada yang menyaksikan seseorang itu sebagai seorang yang alim, seorang yang abid, seorang yang ahli dalam perkara agama, dan akhirnya kita begitu takjub dan kita akhirnya tumbuh sifat gulu ataupun sifat taklid buta dan mengagung-agungkan seorang manusia biasa. Padahal tentunya gulu ataupun sifat berlebih-lebihan dalam memuja seseorang itu bukan sesuatu yang dibenarkan dalam agama kita. Maka di sini kita perhatikan bahwa sebenarnya bagi kita yang mungkin masih terjebak dalam kemaksiatan, masih akrab dengan dosa-dosa, maka pada hakikatnya sangat-sangat besar peluang yang Allah berikan kepada kita untuk bertaubat. Dan juga kepada kita yang merasa bahwa amalan kita sudah bagus. Di antara kita mungkin sudah merasa sangat kuat dan hebat dalam ibadah kita. Kita merasa diri kita sangat-sangat dekat dengan Allah, dan hari-hari kita rasa penuh dengan ketaatan kepada Allah. Namun ketahuilah, khawatirlah bahwa tidak ada jaminan bahwa nanti ketika Allah itu memerintahkan malaikat maut untuk menjemput kita, kita masih dalam ketakwaan. Dan karena didapati bahwa bahkan para salaf, para ulama-ulama terdahulu itu sangat-sangat khawatir akan amalan-amalan mereka. Mereka tak satu pun yang merasa bahwa mereka aman dari
su'ul khatimah. Tak satu pun para salaf itu merasa bahwa mereka itu bisa selamat dari su'ul khatimah. Dan perlu juga kita perhatikan bahwa hadis dan cerita yang barusan kita sampaikan ataupun periwayatan hadis dari Rasulullah SAW yang merupakan bagian dari peristiwa yang kita ceritakan tadi, itu bukanlah untuk justru menakut-nakuti kita, akhirnya membuat kita tentunya berputus asa dalam beribadah. Akhirnya kita merasa, oh kalau begitu tentulah sia-sia kita hanya menghabiskan diri kita untuk beribadah, toh tak ada jaminan bahwa akhirnya kita bisa menjadi seorang yang husnul khatimah. Dan juga mungkin di antara kita merasa, oh kalau begitu tetaplah tentunya tidak masalah kalau kita menjadi orang yang terus-menerus melakukan dosa. Kita merasa akhirnya, oh enggak apa-apalah berarti menjadi orang yang berbuat maksiat setiap harinya, karena toh kita juga tetap memiliki peluang untuk menjadi orang yang husnul khatimah. Nah, di sini kita perhatikan bahwa sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa husnul khatimah ataupun su'ul khatimah kita itu merupakan warisan dari amalan-amalan yang kita lakukan selama hidup kita. Maka seseorang itu akan ditutup kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala secara dominan berdasarkan kebiasaan yang ia lakukan selama hidupnya. Maka tentulah tidak bisa sama sekali kita menyepelekan bahwa oh nanti kita bertaubatnya ketika sudah tua saja, atau kita mengatakan bahwa kita bertaubat ataupun meminta ampun dari dosa-dosa kita ketika usia kita sudah mulai senja. Tentu tak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau siapapun yang bisa menjamin bahwa ajal kita itu panjang, karena kita tidak mengetahui kapan Allah ternyata menyuruh kita untuk pulang dan menghadap kepadanya. Maka untuk itu mari kita persiapkan diri kita, selalu kita hiasi hari-hari kita dalam ketaatan kepada Allah, dan kita meninggalkan tentunya perkara-perkara yang akan merugikan kita, terutama pada akhir hayat kita, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati, jangan sekali-kali kita menghadap Allah dalam keadaan kita tidak berislam atau tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan ketika Allah sudah memanggil kita, ketika kita menghadap Allah, maka Allah suruh kita untuk memastikan diri kita sudah berserah diri, sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.